Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Naomi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik Naomi, hari ini kita masih belajar tentang tema 2 dengan subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dengan mata pelajaran kita kali ini adalah matematika, yaitu sifat pertukaran pada perkalian, yang akan Umi jelaskan sendiri. Baik anak Umi, sebelum kita masuki materi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Anak Umi diharapkan setelah Anak Umi menyaksikan tayangan atau penjelasan dari Umi, kamu harus mampu menemukan dan mengerjakan latihan soal-soal dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Ingat ya. Baik Anak Umi, kita masuki pembelajaran kita. Ya, materi kita kamu lihat di layar. Sifat pertukaran dalam perkalian atau disebut dengan apa yuk? Siapa masih ingat? Iya, komutatif dalam perkalian atau perjumlahan ya. Nah, di sini minggu lalu sudah Umi jelaskan bahwa sifat komutatif adalah sifat pertukaran ya, tukar tempat. Artinya apa? Artinya pada proses penjumlahan dan perkalian sama ya nak. Penjumlahan dan perkalian meskipun tempatnya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Nah, jadi dari minggu ini kita akan belajar komutatif tentang perkalian. Baik, masuk saja ke contoh soal. Nah, contohnya misalnya ada cerita ya tentang si Beni. Beni memiliki 10 anak ayam. Ya, si Beni punya berapa anak ayam? 10. Kemudian Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Ya, pertama ya Beni memasukkan 2 ekor ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyaknya anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, di sini kita mau membuktikan sifat komutatifnya ya nak. Jadi sifat komutatif itu seperti apa? Tapi di sini dalam perkalian. Ingat, dalam perkalian. Nah, kita buat dulu ya. Hal-hal yang penting dari soal cerita ini adalah tadi Beni memiliki 10 anak ayam ya. Dia punya 10 anak ayam. Dan kemudian dia apa tadi? Dia ingin memasukkan, yang pertama adalah dia ingin memasukkan setiap kandang itu 2 ekor anak ayam. Dan yang kedua yaitu Beni mau mengubah yang tadinya dia 2 ekor mau menjadi 5 ekor setiap kandang. Nah, kita perhatikan, ini ada kandangnya ya. Kandang, setiap kandang katanya dia letakkan sebanyak 2 ekor. Kandang pertama, kandang kedua, kandang ketiga, kandang keempat, kandang kelima. Nah, kenapa Umi sediakan kandangnya itu ada 5? Karena dia mau meletakkan setiap kandang itu 2 ekor. Jadi Umi letakkan ya setiap kandang 2 ekor. 2 ekor anak ayam. Anak ayam 2 ekor pertama, anak ayam 2 ekor kedua, anak ayam 2 ekor ketiga, dan anak ayam 2 ekor keempat, yang terakhir anak ayam 2 ekor kelima. Nah, kamu sudah melihat ya di sini ada berapa jumlahnya ya nak anak ayam yang ada di seluruh kandang. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tidak? Enggak. Pas tidak? Pas ya. Jadi jumlah anak ayamnya ada 10. Sudah benar seperti ini? Iya. Nah, sesudah kita letakkan ke kandang, nah dia mau membuat ya, kita di sini akan belajar tentang lambang bilangan perkaliannya. Gimana cara membuatnya nak? Perhatikan penulisan lambang bilangannya. Nah, kita kan sudah belajar lambang bilangan ya. Lambang bilangan itu angkanya ya nak. Ya, jadi kalau di lambang bilangan perkalian kamu bisa lihat penulisan lambang bilangannya adalah jumlah kandang. Jadi kalau dalam perkalian untuk menuliskan lambang bilangannya, pertama adalah
jumlah kandang, baru banyak ayam setiap kandang. Ayo, pertama kita hitung tadi jumlah kandangnya ada berapa? Iya, 5. Kemudian banyak ayam di setiap kandang ada berapa, Nak? 2. Jadi 5 kali 2 berapa? 10. Nah, jadi seperti inilah dia bentuk lambang bilangannya. Bentuk lambang bilangannya 5 kali 2 sama dengan 10. Bisa ya? Nah, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua katanya ya, yang kedua katanya si Beni kemudian mengubah banyaknya anak ayam tiap kandang kelompok menjadi 5 ekor. Yang tadi, yang pertama dia satu kandang 2 ekor, yang kedua ini dia mau meletakkan setiap kandang harus 5 ekor ayam. Nah, kita letakkan dulu ya ayamnya ya, 5 ekor setiap kandang katanya. Ini udah berapa, Nak? 1 2 3 4 5. 5 ya. Tadi jumlah ayamnya berapa? 10 ya. Apabila kita jumlahkan dia harus 10. Oke, yang kedua. Nah, kita masukkan dia ke dalam kandang. Karena dia udah 5, kita masukkan ke dalam kandang. Nah, yang kedua 5 ekor lagi. Udah, jumlahnya berarti 10. Udah 10 kita masukkan 5 kedua ini ke dalam kandang ya. 5 ekor ayam yang kedua kita masukkan ke dalam kandang. Nah, bagaimana lambang bilangannya tadi, Nak? Apa tadi? Jumlah kandang dikali jumlah ayam setiap kandang ya. Jadi jumlah kandangnya ada berapa, Nak? Iya, berapa? 2 ya. 2. Banyak ayam setiap kandang? Ada 5. Jadi ingat ya, kalau kita mau menulis lambang bilangan dalam perkalian, kandangnya dulu ya, tempatnya dulu, wadahnya dulu, baru orang yang ada di situ atau hewan yang ada di dalamnya ya. Jadi 2 kali 5 artinya 2 kandang 5 ayam. Sudah, Nak? Oke. Nah, kalau dia di sini kita buat menjadi komutatifnya adalah ya, yang pertama tadi masalahnya kan 5 kali 2 lambang bilangannya. Nah, kita komutatifkan atau kita tukar tempat. Jadi sama dengan 2 kali 5 sama dengan berapa? 10. Sama tidak hasilnya 5 kali 2 dengan 2 kali 5? Sama karena jadi seperti itulah sifat komutatif. Apabila tempatnya ditukar, hasilnya tetap sama. Nah, sifat komutatif itu berlaku dalam penjumlahan dan perkalian. Bisa kan anak Umi semua? Alhamdulillah. Nah, Umi kasih contoh lagi ya. Contoh lain, misalnya ada soal cerita ya, masih tentang si Beni dari anak ayamnya tadi ya. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang ya. Ia mengumpulkan ada berapa? 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, ini ada kandang atau kotak. Kalau boleh kita sebut ini kotak ya, kotak tempat telurnya. Nah, pertanyaan yang pertama, Nak, jika telur ia simpan pada 5 kotak, jadi dia sudah tentukan kotaknya itu ada 5. Berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jadi kita buat dulu ya, kotaknya 5. Udah 5? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi kira-kira berapalah isi telurnya itu pada setiap kotak? Nah, sebelum seperti itu ya, Nak, kamu letakkan dulu dia satu-satu telurnya itu di masing-masing kotak, biar kamu nanti tahu jumlahnya berapa. Nah, atau bisa kamu langsung 20 dibagi 5. Berapa? 4. Jadi setiap kandang itu berisi 4 telur. Ya, ini 4. Tapi alangkah lebih munajah kamu meletakkan satu-satu telur dulu dalam setiap kotak. Oke. Nah, jadi dia di sini ada 4 masing-masing telur di setiap kotak. Ya. Nah, coba kamu hitung ya. Hitung. Berapa jumlah telur pada semua kotak? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, tambah kotak ketiga 12 16 ya 20. Ya, karena ada menjadi jumlah telurnya adalah 20. Nah, bagaimana lambang bilangannya? Apa tadi? Pertama, jumlah kandang ya. Kalau di sini kita pakai adalah kotak atau kandang juga boleh lah.
Jumlah kandang dikali banyaknya telur di dalam kandang, atau jumlah kotak dikali banyaknya telur di dalam kotak. Ya. Nah, berapa jumlah kandang atau kotaknya? 5. Berapa jumlah telurnya setiap kotak? 4. Jadi lambang bilangannya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan B. Yang B, ya, yang B, jika telur ia simpan pada 4 kotak. Tadi yang pertama 5 kotak, yang ini 4 kotak. Berapa sih isi telur pada masing-masing kotak? Kita buat kotaknya menjadi 4. Ya, kotak pertama, kedua, 3, dan 4. Nah, jadi di sini kalau 4 kotak berapa dia? Ya, berapa dia telurnya di masing-masing kotak? Berarti berapa, Nak? Kita letakkan di sini satu-satu, ya. Jadi dia 55 sebenarnya ya. Kalau 4 tadi 5. Jadi 55 telur. Nah, sampai dia yang 20 telur itu habis. Jadi boleh kamu letakkan satu-satu dulu, satu setiap kotak sampai dia itu telur yang 20 tadi habis. Jadi kalau di sini Umi langsung meletakkan 55, ya. Oke, jadi setiap kotak itu ada 5 telur. Nah, bagaimana lambang bilangannya? Gimana tadi, Nak? Jumlah kotak atau kandang dikali banyaknya telur dalam setiap kotak atau kandang. Jadi berapa jumlah kotak? Ya, 4, ya. Berapa jumlah telur setiap kotak? 5. Berapa hasilnya? 4 kali 5, 20. Kalau dikalikan, kalau kita tukar tempatnya atau kita komutatifkan, sama tidak hasilnya? Sama ya. 5 kali 4 kita komutatifkan, kita tukar tempat. 4 kali 5 sama dengan 20. Bisa dimengerti di sini, Nak? Sampai di sini? Alhamdulillah. Nah, contoh lain lagi. Ya, soal perkalian dalam bentuk cerita. Ya, ini ada di buku kamu halaman 79 ya. Di sebuah peternakan, ini udah buat ini dia sudah dalam bentuk cerita, ya, Nak. Tadi belajar lambang bilangan perkalian, kalau ini kamu sudah menyelesaikan ya soal ceritanya. Ya, kamu sudah menentukan yang mana duluan. Ya, ingat kandang dengan banyaknya setiap telur atau ayam dalam setiap kandang, ya, Nak. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, kita mau buat ini, kita jawab ya dalam lambang perkalian. Tadi lambang perkalian tadi gimana, Nak? Iya, banyaknya jumlah apa pertama? Banyaknya jumlah kandang atau kotak dikali dengan jumlah hewan dalam setiap kandang, ya. Jadi kita jawabnya seperti ini. Jawab, ya. Banyak kandang dikali banyak domba dalam setiap kandang, ya, dalam setiap kandang. Berapa banyak kandangnya? Ya, 6, ya. Berapa banyak dombanya setiap kandang? 10. Berarti 6 dikali 10. Berapa hasilnya 6 kali 10? 60 domba. Paham? Mudah. Jadi ingat, yang perlu Umi tekankan di sini, apabila anak Umi menyelesaikan ya soal dalam bentuk cerita, apabila kamu mau membuat lambang bilangannya, ingat yang pertama adalah yang pertama adalah banyak kandang kamu kalikan dengan banyak hewan, bisa banyak telur, bisa banyak ayam, bisa dalam setiap kandang atau kotak. Jadi rumusnya itu, paham ya, Nak? Oke. Nah, sekian dari Umi penjelasannya tentang komutatif atau sifat-sifat komutatif pada perkalian. Umi tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.